Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi bersama saya di sini. Kita akan belajar lagi mengenai pengolahan data citra penginderaan jauh dengan contoh kasus pada praktikum penginderaan jauh kampus Politeknik Negeri Batam di Prodi Teknik Geomatika. Nah, terakhir kita sudah belajar bagaimana kita mendapatkan data citra daerah kajian yang sudah terkoreksi, baik koreksi geometrik maupun koreksi radiometrik. Sehingga file yang akan kita gunakan itu adalah file yang sudah dikoreksi di daerah kajian kalian masing-masing gitu. Ini saya menggunakan contohnya. Nah, ini filenya kita lihat dulu. Nah, ini saya ada citra Lenset 8 daerahnya untuk di Blok Banten tahun 2015 yang sudah saya koreksi daerah kajian. Itu ada bin 2, 3, 4, 5, 6 kalau tidak salah. Saya coba kompositkan terlebih dahulu. 432 komposit warna asli, kalau tekan di RGB salah 1, 4, 3, 2 tekan. Nah, seperti ini sudah terkoreksi. Nah, bedanya sama lenset yang belum terkoreksi, kalau di awal itu adalah kita coba untuk yang saluran 2 ya. Kita coba untuk yang saluran 2. Yang ini kita saluran 2 kita loadkan dulu. Kemudian kita load juga untuk yang di saluran 2. Kita link displaykan supaya bisa melihat di daerah yang sama. Bedanya adalah di nilai pixelnya setelah terkoreksi geometrik sama sebelum terkoreksi. Display 1 ini dia adalah data citra yang sudah terkoreksi, yang mana di sini dia menunjukkan nilai pantulan spektral objek yang ada di permukaan bumi terhadap saluran tersebut, yang mana di sini tadi saya displaykan adalah saluran 2. Ini adalah masih nilai dari digital number. Nilai di sini dia sudah disesuaikan dengan nilai kurva sesuai dengan nilai yang ada pada kurva pantulan spektral objek yang ada di permukaan bumi, yang mungkin bisa kalian lihat di materi yang sudah saya uploadkan di LabMe. Nah, itu untuk perbandingannya. Terus pada video kali ini kita akan belajar bagaimana kita melakukan transformasi indeks pada data citra yang sudah terkoreksi. Nah, untuk transformasi indeks kita akan menggunakan bandmatch seperti kita melakukan koreksi radiometrik kemarin. Hal pertama yang harus kita lakukan itu adalah kita mencari transformasi yang akan kita gunakan. Misalkan kita akan mencari atau melakukan pendekatan terhadap nilai kerapatan vegetasi darat misalkan. Nah, biasanya kerapatan vegetasi itu dicari dengan menggunakan transformasi indeks vegetasi NDVI. Kita tinggal cari itu di Google, misalkan transformasi indeks vegetasi NDVI misalkan. Rumusnya kita bisa lihat supaya cepat, kita cari di gambar saja. NDVI perubahan konversi lahan. Nah, oke, ini kita sudah dapat rumusannya untuk yang NDVI ya kan. NDVI itu rumusannya adalah NIR, itu inframerah dekat,
atau near infrared dikurangi merah dibagi sama near infrared tambah merah. Ini saluran inframerah dekat dikurangi saluran merah dibagi saluran inframerah dekat ditambah saluran merah. Kemudian baru kita masukkan ke bandmap yang tadi kita sudah dari basic tool, terus kemudian bandmap, baru kita masukkan band 5 karena inframerah dekat di laser 8 itu adalah band 5 dikurangi dengan band 4 karena band inframerah band merah di laser 8 itu ada di saluran 4 dibagi band 5 ditambah band 4. Itu baru kemudian kita tuliskan ini kita bagi band 5 dikurangi band 4 kita kurung tulis baru kemudian kita oke kan. Nah dia bakal minta saluran 4-nya yang mana, saluran 5-nya yang mana, baru kita tulis di sini. Untuk saluran 4 kita kasihkan dia saluran 4 di lenset 8 sudah terkoneksi tadi. Terus kemudian saluran 5 itu kita kasihkan yang di saluran kontak dekat yang ada di data kita yang sudah terkoneksi tadi. Baru kemudian kita simpan di dalam partisi sesuai dengan folder penyimpanan kita beri nama NDVI. Lalu kita open, kita oke kan, nah dia langsung tersimpan. Ketika kita tampilkan di sini nilai NDVI ini rentangnya kalau kita baca dari literatur manapun dari Google ini saya lihat di situ ada rentang minus 1 sampai 3. Nah kalau kita lihat di console location value-nya rentangnya antara minus 1 atau kita cari di statistik. Nah rentangnya dari minus 1 sampai 1. Nah tinggal kemudian data ini yang mungkin bisa kalian gunakan sebagai acuan untuk kalian ke lapangan guna melakukan validasi data lapangan dan mengambil data nilai kerapatan vegetasi yang akan kalian buat. Data yang dihasilkan dari citra atau ekstraksi informasi menggunakan transformasi indeks vegetasi ini baru merupakan data citra transformasi saja, belum merepresentasikan nilai kerapatan sesungguhnya di lapangan. Untuk mendapatkan nilai kerapatan sesungguhnya di lapangan, kita perlu melakukan validasi data lapangan dan mengcrosskan itu dengan data NDVI yang kita punya. Seperti itu. Nah, seperti itu pembuatan transformasi indeks vegetasi dengan menggunakan formulasi NDVI atau Normalized Difference Vegetation Index gitu ya. Nah, mungkin satu contoh lagi yang bisa saya kasihkan di sini adalah apabila kita akan membuat transformasi yang lain, contohnya adalah untuk yang di perairan gitu ya. Yang di perairan mungkin kita akan membuat transformasi indeks untuk yang kecerahan. Nah, caranya sama melalui bandmap tadi. Nah, transformasi yang akan kita gunakan di sini adalah transformasi kecerahan dari chipman. Ya kan, kalian bisa nyari di Google Scholar ataupun dari Google. Nah, ini saya sudah dapat transformasi algoritma dari chipman untuk yang kecerahan. Tinggal kita masukkan di sini transformasinya ke dalam bandmap. Yang perlu kita perhatikan adalah saluran yang dia gunakan ya kan? Saluran yang dia gunakan itu saluran 1 atau kanal biru ya kan, dan saluran 2 dan kanal hijau. Nah kita sesuaikan dengan posisi saluran yang ada di data kita gitu ya, karena data kita itu saluran biru adalah saluran 2 dan saluran hijau itu adalah saluran 3. Ini kita masukkan di sini 1,135 ini konstantanya, ini komanya itu kita ganti titik 1,135, ini kita kurung boleh
dikalikan saluran biru ini kita kurung juga pen 2 dibagi dari saluran hijau pen 3 dikurangi dengan konstantanya lagi 3,193 kita kurung tutup. Baru kemudian kita tuliskan. Kalau sudah kita okekan, saluran 2 nya kita masukkan pen 2 di data kita, saluran 3 nya saluran hijau kita masukkan di pen 3. Baru kemudian kita simpan di folder penyimpanan kita inginkan, kita kasih nama kecerahan pen, baru kemudian kita oke. Di sini sudah dihasilkan nilai transformasi kecerahan yang ada di daerah tersebut gitu ya, sehingga sama dengan NDVI tadi, data tersebut bisa kita sinkronkan atau bisa kita kombinasikan, kita gabungkan dengan data validasi lapangan yang kita ambil dengan menggunakan data acuan yang hasil transformasi ini, sehingga dengan kombinasi data lapangan dan data citra ini kalian bisa mendapatkan hasil aktual dari data yang sedang kalian atau akan kalian kerjakan seperti itu. Contoh misalkan tadi NDVI dikombinasikan dengan kerapatan, kalian akan mendapatkan kerapatan vegetasi aktual pada saat itu dengan regresi dan korelasi antara data lapangan dan data citra. Terus kemudian kalau misalkan yang kecerahan sama juga, ketika kalian pakai data kecerahan berarti di lapangan kalian harus mengambil data kecerahan perairan yang kemudian kalian bisa regresi dan korelasikan sehingga mendapatkan data kecerahan aktual di daerah yang sedang kalian teliti. Seperti itu. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Apabila kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tuliskan itu di kolom komentar, atau apabila kalian mahasiswa dari kampus Politeknik di Batam, silahkan kalian chatkan ke saya secara pribadi supaya bisa lebih jelas dalam materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.